Selamat malam Bang. Selamat malam, Bang Yos. Iya, Bang Yos. Gimana, Bang Yos? Nah, enggak, saya cuma mau nanya aja Bang. Hmm. Itu kalau kitab Injil Mm-mm. dari Tuhan Yesus itu menurunkan kepada Nabi siapa? Kok bisa terbentuk kitab Injil itu loh Bang? Menurunkan maksudnya gimana menurunkan? Kayak di Islam kan ya, kayak di Islam itu kayak Al-Qur'an. Nabi Muhammad tuh kan dapat wahyu. Firman Tuhan tuh turunnya melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nggak Ya kan? ada, Bang. Di dalam Quran nggak ada seperti itu. Ketika saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Nih, ini Bukan tantangan, berfirman Bang. kepada Muhammad. Bang, ini tantangan Bang. ya, ini tantangan. Gini, Nah. kutip satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad, kalau ada saudara-saudara, saya terjun dari Monas. Saya bilang apa Bang? Saya Jangan. itu bukan berfirman sama Nabi Muhammad langsung, dia melalui malaikat Jibril kan? Baik, tunjukkan di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Jibril berfirman kepada Muhammad, kalau ada saya terjun dari Monas juga. Silakan. Yuk. Enggak, saya nanyakan, saya bukan itu. Saya nanyain kalau di Injil itu gimana cara Tuhan menurunkan, kok bisa terbentuk kitab Injil gitu loh Bang? Baik, baik. Makanya konsep atau mindset tentang Islam dibuang dulu. Tidak pernah di dalam agama Kristen itu ada Tuhan nurunin buku macam timba. Ya. Kur dikerek-kerek begitu buku nggak ada, Bang. Namanya buku itu ditulis oleh manusia. Ya kan, manusia itu bersaksi tentang apa yang dilihatnya, apa yang diperbuat Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ditulis oleh manusia. Misalnya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Bagaimana Tuhan membuat mujizat di hadapan mata orang Israel. Di hadapan mata loh. Beda kalau Muhammad membuat mujizat nggak di hadapan mata orang. Nggak ada orang lihat. Isra Mi'raj nggak ada orang lihat. Ayo. Ya kan? Nah, Ya. ini di hadapan mata orang Israel, di belahnya Laut Teberau itu, lalu orang-orang itu menulis. Pada waktu itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu begini, dan begitu, udah ditulis. Jadi, Bible itu ada prosesnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara akademis, natural. Berarti Bible itu bukan kalam Tuhan, bukan ya? Yang dimaksud kalam Tuhan itu bagaimana? Bukan firman Tuhan kan? Maksudnya kan, Tuhan jatuhin buku begitu? ya berfirman gitu melalui rasulnya orang Kristen Ya ada gitu. juga Tuhan berfirman kepada para nabi, kemudian dituliskan ke dalam buku. Tapi bukan jatuhin buku, turun-turunin dari langit. Nggak begitu konsepnya Bang. Kalau dalam agama Islam iya, Quran jatuh dari langit. Tapi dibakar oleh Utsman bin Affan. Betul? Betul. Iya. Masa Quran yang katanya lengkap, sempurna, diturunkan oleh Allah, malah dibakar. Betul, Al-Quran dibakar oleh Utsman bin Affan? Nggak tahu saya Bang. Nah, tadi katanya betul, sekarang nggak tahu. Enggak itulah Bang. Makanya kan setiap itu kayak Mikana itu ya. Dia ini menurut kitab Injil ini seperti ini, firman Tuhan seperti ini. Berarti kan Tuhan berfirman itu melalui siapa? Tuhan itu berfirman dengan berbagai cara. Misalnya dengan perantaraan para nabi juga berfirman, ya kan? Jadi Tuhan berfirman. Nah, pada puncaknya, finalnya, Tuhan itu berfirman langsung dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang ke dunia, yaitu Yesus, seperti itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya ia telah percaya kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang melihat Yesus, sesungguhnya ia telah melihat Bapa di sorga. Begitu, Bang. Kan sama halnya di Islam Bang. Jadi kalau menurut saya orang Islam, itu Al-Quran itu firman Tuhan, intinya firman Tuhan melalui malaikat Jibril itu disampaikan ke Nabi Nah, Muhammad. masalahnya saya sudah 13 tahun membaca Al-Quran. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjukin ayatnya. Kalau ada ayatnya Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas, Bang. Memang nggak ada kalau langsung Nabi Muhammad Bang, melalui malaikat Jibril Bang. Bahkan melalui Jibril, Bang. Kalau ada Jibril berfirman kepada Muhammad dalam Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ayat berapa? Biasa orang awam Bang, nggak tahu saya. Nah, itu dia, Bang. Di dalam Al-Quran, bahkan tidak pernah Muhammad itu disuruh menulis Al-Quran. Kalau di dalam Bible, ketika Tuhan berfirman kepada para nabi, ada. Tulislah, katanya. Tulislah kepada jemaat di Philadelphia.
tulislah kepada jemaat di Yang nyuruh nulis Smyrna. itu siapa, Bang? Tulis Yang nyuruh gimana? nulis siapa? Yang nyuruh nulis itu Tuhannya Yesus atau tokoh-tokoh di masa itu, Bang? Misalnya di dalam kitab Wahyu, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus berfirman, tulislah kepada jemaat ini. Ada perintah untuk menulis. Nah, di dalam Al-Quran, cari kalau ada dalam Al-Quran, Muhammad disuruh menulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Bahkan ketika Muhammad sudah meninggal, baru inspirasi, niatan untuk membukukan Al-Quran itu ada. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat, itu Quran tadinya yang sudah ada dibakar semua. Sama Utsman bin Affan, betul? Iya, tapi Utsman bin Affan terus kemana tuh? Iya, akhirnya dibikinlah Quran baru yang sekarang. Makanya Quran yang sekarang ini diduga kuat, bukanlah Quran yang dahulu. Tapi kok kebalik, Bang? Tapi kalau menurut orang Islam tuh Injil yang bukan yang dahulu. Nah, Injil yang sekarang palsu. bagaimana cara Tuhan. kita membuktikannya? Ini kan dua-duanya ini ada pandangan masing-masing. Menurut Betul. Quran, kitab terdahulu dipalsukan. Ya. Injil, Taurat, Zabur dipalsukan. Ya. Nah, sedangkan menurut kami orang Kristen, itu Quran itu cuman karang-karangan doang itu, karang-karangan menurut buat orang orang. Islam Sekarang itu- cara buktikannya gini cara buktikannya gini. Ya. Al-Quran kalau kita baca di dalamnya, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Benar nggak? Betul. Bagaimana mungkin kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan, tapi di detik yang sama dipalsu-palsukan? Kok bisa gitu, Bang? Kalau memang Bible atau Taurat, Injil dipalsu-palsukan, bagaimana mungkin Quran bilang membenarkannya? Seharusnya sesuatu yang sudah palsu, sesuatu yang sudah dirubah-rubah, tidak mungkin dibenar-benarkan. Betul? Iya. Justru Al-Quran datang di dalam surat Al-Ankabut. Nih, saya bacakan suratnya, Bang, ya. Biar kita nggak asal-asal ngomong nih, Bang. Biar kita ini, ya. Surat Al-Ankabut, nih. Saya bacakan, ya. Saya bacakan ya, Bang, ya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Ini disuruh ngomong nih, umat muslim disuruh ngomong. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tapi malah orang Islam ngomong, yang diturunkan kepada kamu itu dipalsukan. Coba, apakah kalian malah taat kepada Al-Quran atau kalian malah menuruti ulama kalian yang menebarkan kebohongan, gosip-gosip bahwasanya Enggak, Injil dan Bang. Taurat dipalsukan? Al-Quran itu paling benar, Bang. Al-Quran itu paling benar, Bang. Loh, tidak Injil ada malah di yang sini salah, dikatakan bahwa Quran paling benar, nggak ada, Bang. Di sini justru membenarkan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Betul? Oke deh, Bang. Saya turun dulu, Bang. Waduh, kamu. Oke, Bang Yos, makasih Bang Yos, makasih Bang, sudah mampir ke sini. Ya, ya itu ya teman-teman ya, berat ya teman-teman ya, karena memang ketika umat muslim banyak membaca Al-Quran, memang kebanyakan itu hanya membaca huruf-huruf Arabnya saja, ya kan? Lalu dapat pahala. Makanya saya bilang, tolong mindset, ya, pola pikir tentang Anda membaca Al-Quran biar dapat amal diganti menjadi membaca Al-Quran supaya ingin mengerti artinya, mengerti maknanya. Begitu saudara-saudara ya. Ketika Anda sudah membaca dengan maknanya, maka Anda tidak akan berani lagi mengatakan Injil dipalsu-palsukan, Taurat dipalsu-palsukan. Anda tidak berani lagi kata demikian. Makanya ada lagu itu kan katanya, Tombo ati ono 5 perkara nih, itu kan? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ada dikatakan maknanya, saudara-saudara. Bukan membaca Quran terus dapat amalnya, tapi baca Quran dan maknanya. Nah, ketika Anda membaca maknanya, pastilah Anda besok-besok tidak akan berani lagi mengatakan bahwa Injil dan Taurat dipalsu-palsukan. Ya, jadi jangan terus-menerus Anda itu menebar sesuatu yang bohong, menebar sesuatu yang tidak benar. Begitu ya.